Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa la hadratil jami' masyayikh muslimin wa la hadratil muslimin syaikhul Ahmad bin Ali bin Muhammad wa la hadratil syekh Umar wa la hadratil Husain wa la Hasan wa la hadratil syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da, la haula wala quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'na bi ulumi fid membedakan halaman 9 padahal wis ya. Sementara halaman itu ada 70. Ya, kemungkinan mana ya? Apa-apa nggak gawe. Ya, tolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Wal maqam utai pengendikan kang kaping 4. An saking Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Anahu sak temene Sayyidina Utsman iku kala wis ngendika sapa Utsman. Alamatul arifina utawi tetengere wong kang arif. Iku samaniatu asya'a walu pira-pira perkara. Arif itu ya ma'rif datang Gusti Allah. Memahami Allah. Itu namanya arif. Qalbu tawi atine arif, ail arif tegese atine arif. Iku ma'al khaufi sertane wedi. Wedi marang Gusti Allah. Jadi wong arif itu hatinya takut kepada Allah. Waraja ilan harap-harap atau mengharapkan. Wa aslul khaufi utawi asale khauf iku ma'rifatul qalbi ngawruhne ati bijalalillahi kelawan keagungane Gusti Allah taala. Wa qahrihi lan nyerengi Allah. Wa ghinahu lan mugi Allah an jami'i khalqihi saking sakabehane pira-pira makhluke Allah. Wa syadidi iqabi lan bangete siksane Allah liman marang wong asa kang maksiat ing Allah. Asa kang maksiat sapa ing Allah. Kana sya mongko tukul min hadil ma'rifati saking ma'rifat apa halatun tingkah wajala halat wedi tu sama dan arani apa halatu wajala iku al ara dan arani al khaufa ing khauf. Jadi yang namanya khauf itu, pangkalnya khauf itu adalah memahaminya hati tentang Allah, keagungannya Allah dan kerenge Allah.
Sumugi Allah tegese zat sing maha sugih. Sumugi sanggeng sekabehane makhluk, artinya tidak butuh makhluk. Dan memahami bahwa siksanya Allah itu amat pedih kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, di dalam orang yang khauf itu, orang yang merasa khauf artinya takut kepada Allah itu, maka dia memunculkan atau menimbulkan perasaan memahami dalam posisi tingkat takut. Nah, maka itu disebut dengan khauf. Wedi krana siksane Gusti Allah. Wedi kerenge Gusti Allah. Bahwa Gusti Allah ku ora butuh makhluk. Wasamratu tawi wae khauf iku al maksudatu dan sejo minhu saking khauf apa tarkul ma'asi ninggal pira-pira maksiat. Nah, dadi khabar samratu wae khauf al maksudatu den maksud minhu saking ma'asi ninggal maksiat, ninggal pira-pira maksiat. Lah wae utawa buai orang-orang tersebut meninggalkan maksiat, takut siksa-siksanya Allah, pengancam-pengancamnya Allah. Wa aslur rajai utawi asale raja iku ma'rifatul qalbi, ngaweruhne ati sa'ata rahmatillahi ing jembare rahmate Gusti Allah wa di fadilihi wa'adi mafadholihi lan gedene keutamaane utawa kanugrahane Allah. Wa jamila wa'dihi lan sempurna pengancame Allah liman marang wa'dihi lan wa jamila wa'dihi lan sempurnane janjine Allah liman marang wong atau akang taat sapa manhu ing Allah. Fayang sya mongko tukul min hadil ma'rifat sa'ikilah ma'rifat apa halatun farohin apa halatu farohin tingkah bunga tusama dan arani apa halatu faroh dan arani arroja ing yang disebut dengan roja. Asalnya roja itu adalah pahamnya hati, yang memahami dalam hati atas luasnya rahmatnya Allah, gedene kanugrahane Gusti Allah, sempurnane janjine Gusti Allah marang wong sing taat. Maka di dalam hati muncul bunga, rasa bunga. Nah, itulah yang disebut dengan roja. Jadi meskipun pengancame Gusti Allah utawa siksane Gusti Allah kuwi banget, tapi satu sisi dia punya sifat roja atau memiliki perasaan roja, berharap pada Allah bahwa rahmat Allah kuwi luwih gede tinimbang siksane. Misalkan seperti itu. Nah, itu bagi orang yang arif billah, ma'rifat itu mengembangkan dua sifat itu sekaligus. Sifat khauf dan sifat roja. Khauf, roja, khauf. Nah, jadi takut dan penuh pengharapan atas rahmatnya Gusti Allah. Sehingga apa? Akhirnya wong mau kumandil marang Gusti Allah. Wasamratuhu tawi buai roja al maksudatu kang den maksud minu sang roja. Ikwal musyara'atu rikatan fil khairati ing dalem kebagusan. Nah, wae roja, maka dia akan cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Ruya dan ceritakan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi. Majtama'a ora kumpul
apa roja wal khaufu lan khauf fi qalbi mukminin ing dalam atine wong mukmin illa a'ta angin paring sapa Allah paring hu ing man mukmin sapa Allah Gusti Allah azza wa jal arroja ing pangarep-arep wa amanahu lan paring aman sapa Allahu ing man minal khaufi saking khauf rawahu Tabrani. Artinya apa? Bahwa ketika roja dan khauf itu sudah kumpul dalam hatinya orang mukmin, Allah akan memberikan rasa mengharap dan aman. Karena pengharapan tadi kepada Allah, aman dari takut kepada Allah. Itu harus dikembangkan dua sifat itu ya. Ya, tentu bukan hanya orang yang sekelas wali atau ulama saja, kita sebagai orang awam pun tentu harus mengembangkan sifat khauf dan roja. Biar jangan jadi orang yang sombong. Ya, biar jangan jadi orang yang sombong. Karena apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita perbuat, meskipun sekalipun itu berupa perbuatan ibadah, tentu kita khawatir atau khauf, wedi mbokan-mbokan apa yang telah kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Tapi satu sisi mengembangkan sifat roja, mengingat bahwa rahmati Allah luwih luas, ya, maka dia tidak merasa sombong karena tadi ya. Walisani lan lisane walisanuhu atau pemaring kolbu dhuwur. Walisanuhu tawi lisane arif iku ma'al hamdi sertone muji wasana ilan ngalem alallahi ta'ala ing atase Gusti Allah. Lah, lisannya para arif billah atau orang yang mengenal Allah itu selalu memuji Allah dan yang ngalem ku yang muji ya. Jadi lisannya itu selalu memuji-muji Allah, entah itu dengan ucapan kalimat alhamdulillah, entah itu dengan kalimat takbir, tahmid, tasbih, itu dengan kata lain ya zikir kepada Allah. Wa ainahu tawi meripate arif billah atau orang yang kenal Allah iku ma'al hayai sertane isin wal buka ila nangis. Jadi meripate atine penuh dengan rojak dan khauf, lisannya memuji kepada Allah, meripate isin lan nangis kepada Allah. Ruwiyah dan ceritakan apa anahu sallallahu alaihi wasallam sak temene jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala wis ngendika sapa jeneng Nabi. Lau anna buka Dawuda, lamun sak temene nangis Nabi Dawud. Wa buka ahli ardi lan nangis ahli bumi. Iku ya dilu bandingi apa buka Dawud wa buka ahli ardi Adama ing Adam. Ma adalah krana orang bandingi apa buka Dawud wa ahli ardi lahu marang Adam. Rawahu Ibnu Asakir.
Nah, di dalam hadis ini diterangkan bahwa meskipun sesungguhnya Nabi Daud, nangisnya Nabi Daud dan nangisnya ahli bumi itu tidak sebanding dengan nangisnya Nabi Adam. Nah, sebab apa? Penyesalan Nabi Adam itu sepanjang bumi ini dikitari dalam penyesalan-penyesalan sepanjang perjalanan setelah diturunkan dari surga karena penyesalan itu. Sampai akhirnya setiap hari kemudian Nabi Adam bermunajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi selalu bermunajat sehingga akhirnya tobat yang demikian panjang itu diterima dengan wasilah kalimah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa iradatu tawi kekarepane arif billah, ail arif tegese wong kang ma'rifat iku ma'atarki sertane ninggal waridho lan ridho. Ai ma'atarki iradati nafsi tegese ninggal kekarepane awake dhewe, wa ma'aridho lan li iradatihi ta'ala marang iradahe utawa kekarepane Allah taala li nafsil arifi krana awak dhewe arif. Nah, ciri-ciri orang yang ma'rifat atau arif billah lagi adalah orang yang arif billah kuwi meninggalkan kekarepane dhewe, ya, serta ridho apa yang menjadi kehendaknya Allah di dalam hatinya si arif tadi. Nah, jadi kalau seseorang belum bisa menanggalkan egonya, masih mementingkan kepentingan dirinya, mengacuhkan apa yang menjadi kehendaknya Allah, maka orang tersebut belum dikatakan mengenal Allah, yang seperti itu. Ya. Misalkan dalam satu peristiwa kita itu sering meminta kepada Allah, ya, kita itu sering meminta kepada Allah apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan, sehingga kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi, sehingga kadang-kadang kita kecewa. Padahal di balik itu Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Ya, sebaiknya doa itu ya apa yang baik bagi Allah, apa yang menjadi keridhaan Allah. Ya Allah, meskipun kula nyuwun kados mekaten, tetapi semua itu saya kembalikan kepadamu ya Allah. Apa yang terbaik menurut panjenengan kangge kula. Itu yang meskipun kelihatannya dalam benak pikiran kita itu baik, ya, itu baik. Tapi meskipun dalam pandangan kita baik, bagi Allah itu belum tentu baik. Kan seperti itu. Misalkan ya Allah, muga-muga aku sugih men bisa nyumbang ora mrene, tapi nyatane Gusti Allah menawi tetep melarat. Nah, wong sugih bisa nyumbang kan apik. Nah, tapi Allah berkehendak lain, tetep diwehi miskin. Sebab mbok kan nek diwehi sugih, donga kuwi utawa kata-kata kuwi dadi kelalen. Maka langkah atau ketika kita minta kepada Allah sebagaimana yang tidak diijabah, maka kita berhusnudzon saja kepada Allah. Mungkin ini tidak baik bagi saya, sehingga Allah menangguhkan keinginan atau doa-doa saya. Ya, mungkin Allah berpunya rencana lain, kan seperti itu. Jadi husnudzon saja. Wong husnudzon karo luwih kepenak, luwih enteng daripada kita memaksakan kehendak diri, kan seperti itu. Fal arifu mongko utawi arif, wong kang kenal Gusti Allah,
Muradun iku den kersakaken la murida orang ngersakake, yakni bidzalika kelawan mengkono-mengkono tarkirido. Nah, yang namanya arif itu orang yang dikehendaki, bukan mengendaki. Orang yang dikehendaki. Lah, pada tataran kita seorang hamba, kadang kita melihat orang lain itu enak, kayak beres bisa ibadah, khusyuk, bisa khusyuk, awan bisa istirahat, bengi bisa jenengaken bengi atau bisa menghidupi mah. Nah, tapi kalau memang awake dhewe belum dikehendaki, ya tidak bisa seperti itu. Ya. Kalau memang kehendak Allah itu bahwa kita masih disibukkan dengan mencari harta benda, mencari nafkah, ya kita nikmati saja, kita syukuri. Ya, dengan catatan tidak lupa terhadap kewajiban kita kepada Allah. Ya. Sebab kadang-kadang kalau dipaksakan seperti itu akhirnya meninggalkan keluarga, menyebabkan menyengsarakan keluarga. Ini yang bahaya. Yang kepingin kaya wong kae sing bisa njungkung ibadah, ya, terus mau kerja, ya, lah akhirnya keluarganya terlantar. Padahal Allah mengendakinya awake dhewe isih kon kerja, isih kon kasab. Sebab isih duwe anak bojo, isih ana banyak tanggungan. Ya, kita nikmati saja bekerja mencari nafkah dengan niat menafkahi keluarga. Insya Allah bobot nilainya sama dengan mereka yang junggung kepada Allah. Sekali lagi bahwa al-arif atau arif billah itu sesuatu yang dikehendaki Allah, bukan kita menghendaki. Itu berarti tidak ada harapan. Ya ada harapan, kalau harapan tetap harapan. Berdoa kepada Allah pola hidup kita, perjalanan hidup kita itu diberi kelurusan sesuai dengan syariat Islam atau sesuai jalan yang lurus. Ya, meskipun dengan kondisi sebagai apapun. Ya, sebagai misalkan tukang batu, jadi tukang batu yang lurus, sing apik, sing memenuhi hak-haknya manusia dan haknya Gusti Allah. Misalkan jadi pedagang, ya jadi pedagang yang baik sesuai dengan aturan orang berdagang, dengan kejujuran, dengan sesuai syariatnya Gusti Allah. Nah, kuwi nek kok bisa menerapkan aku tak dagang nerapakan syariat Gusti Allah, kuwi padha karo sepanjang dagangmu menjadi ibadah. Nah, jadi itu. Cara dipikir-pikir maneh memang urip kuwi mung qadar ndalake awak. Nah, mengendalikan awak, mengendalikan dhewe awake dhewe iki bisa ndak mengendalikan biaya syariat Gusti Allah. Cuma itu sebenarnya. Nah, sebab ibarat layang-layang nek ora dikendalikan iki bisa-bisa mlungsep utawa tugel kan kaya kuwi. Jadi sebab awake dhewe cenderung megol-megol mbuh. Nah, lha kuwi priye? Sebab ana hawa, ana nafsu. Ana hawa, ana godaan. Ana setan iblis sing kuwi. Jadi nek ora dikendalikan yo bisa menggok-menggok mbuh areng ndi kan kaya kuwi. Nah, tinggal bagaimana mengendalikan diri dalam posisi seperti apa, sebagai apa, agar tetap dia berjalan di atas rel syariatnya Gusti Allah. Gitu. Yakni bidzalika, yakni ngersakake sapa al-arif bidzalika tarkat dunya ing taroka,
tarkat dunya ing ninggal dunya wa talaba ridho lan murih ridane wa talaba ridho maulahu lan murih ridone pangerane arif. Oh niku makalah yang nomor 4. Kemarin bab 8 itu makalahnya cuma ada 5, berarti tinggal 1 lagi. Itu te pengendikan kang kaping 5 Ali radhiyallahu an saking Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. La khaira ora ana kebagusan iku maujud fi sholatin ing dalam salat. La khusyuk akan ora khusyuk iku maujud via ing dalam salat. Jadi kebajikan salat itu terdapat pada khusyuk. Nah, dewa ora khusyuk berarti salatnya orang apike. Nah dan faktanya kita itu ya sulit untuk khusyuk. Ya, awalnya dewe sulit untuk khusyuk. Wes diakui atau tidak, ketika Allahu Akbar itu ya pikiran kita melayang-layang. Ya, entah kemana ya. Apalagi yang sedang memikirkan sesuatu sing koyone entah itu mengasihkan, entah itu menegangkan, itu apinya arah yang berono. Nah ini ya paling tidak kita, ya kalau maklumi lah kita sebagai orang awam, ya paling tidak ketika Allahu Akbar itu fokus, ya fokus niate sholat men bener, terus fokus ngagungake Gusti Allah. Ora kok niate aslinya sholat zuhur niate Allahu Akbar sholli fardhul asri, berarti kan kadhe ngono bebas ora fokus kan ya. Fal khusyuk utawi khusyuk fi juz'in ing dalam juz atau bagian minas sholati saking sholat. Khusyuk itu bagian dari sholat ya. Iku wajib sakang ora ana bisyartin kelawan syarat kama kole perkara kala wis ngendika ing mas sapa syekhuna guru kita Ahmad An-Nahrawi. Auha wis paring wahyu sapa ila ba'di anbiya'ihi marang sebagian pira-pira nabine Gusti Allah. Abdi he kawula ingsun hab budala utawa budala apa paring Rabbi habli ya maring ngono Kese ngendikan Gusti Allah ya marang kawula setiap para anbiya. Abdi he kawula ingsun hab ngeneono limarang ingsun. Paringono limarang ingsun min ainika sanging mripat sira adumu aeng luh. Wa min qalbika lan sangking ati sira al khusyuk aeng khusyuk. Sumaut mongko nuli ndonga sapa sira fa ini mongko sak temne ingsun iku astajibu bakal ngijabahi sapa ingsun laka marang sira wa ana utawi ingsun iku al qaribu zat kang perek al mujibu tur zat kang nyembadani. Di Gusti Allah paring wahyu marang setengah para nabi. He kawula ingsun mbok mripatmu utawa banyumu mripatmu kuwi aku iki gelem munajat nangis ning ngarepe Gusti Allah. Atimu khusyuk karo aku mongko ndonga sesungguhnya aku iki ingsun kata Gusti Allah iku arep nyembadani apa sing dadi penjalukmu lan ingsun kata Gusti Allah iku dat sing perek terus sing ngijabahi. Dan ini sebenarnya berlaku bukan untuk para nabi. Saking lomane Gusti Allah kuwi ora pernah utawa ora bakalan nolak tobaté menungso, ora pernah nolak penjaluke menungso meskipun menungso kuwi padha maksiat.
Nah, meskipun menungso padha maksiat, Gusti Allah tetep paring rahmat. Tur diundang. Ud'uni istajib lakum. Padha ndonga sapa sira kabeh istajib lakum mongko bakal ngijabi sapa sira kabeh. Sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Iki kan cara kasare kebangetan awake dhewe. Kadang-kadang wis dikandhang, wis mene njaluk karo nyong, wis mene njaluk karo nyong. Padahal sing ngongkon kuwi zat sing paringi moho paring apa moho zat sing moho paring segala. Iki wis awe-awe. Ben wengian wis awe-awe. Padha njaluk ngapura sira marang ingsun. Mesti aku ngapura. Padha njaluk ndonga njaluk karo ingsun mesti aku wae. Iki Gusti Allah ben wengi kaya kuwi. Ora peduli dekne menungso kuwi awane nglakoni dosa dan sebagainya, kuwi tetep Gusti Allah awe-awe ya padha diundangi. Mung kebangetan awake dhewe sing wis sumun bukmun yung fahum layak kilo. Wis diundang-undang kuwi awake dhewe mau ndak mau kuwi kita itu kadang peka terhadap maksiat. Pendengaran kita, penglihatan kita itu terlalu peka terhadap pengajakan maksiat. Pengajakan taubat marang Gusti Allah. Ya awake dhewe, diakui atau tidak ya harus diakui sebagai kelemahan kita sebagai seorang hamba seperti itu. Wala khaira lan ora ana kebagusan min fi saumi ing dalem poso. Lencat ya. Lencat apa sih? Oh. La imtinaa kang ora ana nyegah iku maujud fi ing dalem saum anil lahwi saking omong nganggur. Ail kalami tegese omongan alladzi kang la faidata kang ora ana faidah iku maujud fi ing dalam alladzi. Tidak ada kebaikan di dalam puasa bagi mereka yang tidak bisa mencegah mulut atau lisannya di dalam mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, maka betul bahwa ketika mulut kita ketika puasa tidak bisa menjaganya dari berbuat dari omongan-omongan sing ora ono manfaate. Ya betul alangkah lebih baik tidur. Ya, alangkah lebih baik tidur. Tidur itu pencegahan yang paling akhir. Ya. Artinya masih ada kebaikan dari mulut kita saat puasa, yaitu apa? Entah itu zikir, entah itu membaca Al-Quran. Ya. Aja ngomong turu tok cuman turune wong poso ku ibadah, turu awet bar sahur, tangi beduk, tangi duhur, bar duhur sembayang duhur, turu maneh nganti asar tangi turu maneh. Cah bayi ta bisa kaya kowe. Ya. Jadi paling tidak ya minimal ya disempatkan waktu siang hari itu untuk deres Al-Quran lah, paling tidak seperti itu. Utawa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya tidak mengeluarkan banyak kata-kata yang sing apa nggih tidak ada faedahe kaya kuwi. Ya mbuh kuwi nang sawah nang kebon karo taktik apa. Nang dhewekan kan ora akan ngomong. Apa suka tapi tidak ngomong kan ora. Apa harus ketemu karo kanca batir kumpul donge mbuh ngalor ngidul pemene saat-saat bantuan kaya kiye. Ya sing diomongi bendina bantuan. Bahkan gadine ngrasani, bahkan lah ini. Nah, dalam situasi poso sing kaya kuwi dadi ora ana manfaate apa-apa posone meskipun sah secara zahirnya, tapi menggugurkan pahala kan seperti itu. Nah ini
Wala khaira lan ora ana kebagusan iku maujud fi qiraati ing dalem maca lil Qur'ani marang Al-Qur'an la tadabbura kang ora angen-angen via ing dalem qiraah aila nadhara tegese ora angen-angen iku maujud fi ahkamiyah ing dalam pira-pira hukume Quran. Berikutnya tidak ada faedah, tidak ada kebajikan bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran sing ora mencoba mengangen-angen ya, pira-pira hukume Al-Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang awam seperti kita yang tidak tahu tentang makna arti dari tulisan Arab atau tulisan Al-Quran? Bagaimana mungkin saya mau mengangan-angan makna daripada Al-Quran? Apakah bacaan saya yang selama ini dibaca itu kemudian sia-sia? Kan seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini perlu ada pembahasan yang lain atau ada penafsiran-penafsiran yang lain. Ingat bahwa Al-Quran itu adalah sebuah bacaan yang membaca tanpa memahami maknanya pun mengandung nilai pahala. Bahkan di dalam membaca Al-Quran, ketika di dalam sholat kondisi berdiri itu satu huruf diberi pahala 100 kebaikan. Nah, ketika dibaca di dalam sholat tetapi dalam kondisi duduk, karena sholatnya sunnah itu boleh duduk, maka dia diberi pahala satu huruf itu 50 kebaikan. Nah, ketika di luar sholat dalam kondisi memiliki wudhu, maka dia diberi pahala 25 pahala kebaikan. Nah, tetapi di luar kita punya wudhu, tegese misalkan hafalan dan sebagainya tanpa wudhu, kita masih diberi pahala 10 kebaikan. Per hurufnya seperti itu. Nah, karena melihat yang seperti ini, membaca Al-Quran adalah bagian dari aktivitas ibadah, maka paham atau tidak paham ya kita baca. Ya, paham atau tidak paham kita baca. Ya, meskipun hanya tahapnya hanya bisa memperoleh pahala dari bacaan, belum sampai pada bagaimana mengamalkan isi daripada Al-Quran. Kan seperti itu. Meskipun baru memperoleh pahala membaca, belum sampai memperoleh pahala mengamalkan isi, karena kita tidak tahu atau belum tahu isi Al-Quran itu. Nah, untuk bisa memahami hukum-hukum Al-Quran itu tentu harus belajar, misalkan dengan mengunjungi pengajian atau mengikuti pengajian-pengajian. Sebagaimana dalam pengajian kitab ini kan ada sebagian menyitir ayat-ayat Al-Quran, baik Al-Quran maupun itu artinya supaya untuk menggali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, kan seperti itu. Wala khaira lan ora ana kebajikan iku maujud fi ilmi ing dalem ilmu. Fi ilmin ing dalem ilmu. La waro'a kang ora ana utawa kang ora wirai iku maujud ane syubhati saking pira-pira barang syubhat wal muharramati lan perkara kang den haramaken fi ing dalem ilmu ai ma'al ilmi tegese ilmu. Tidak ada kebaikan di dalam ilmu jika tidak dibarengi dengan sifat wirai, artinya menghindar dari perkara syubhat, lebih-lebih dari perkara yang haram. Jadi nek wong ilmune dhuwur kok tetep isih mangan barang haram, ya ilmune ora ana manfaate apa-apa. Ya, ilmune ora ana manfaate apa-apa. Jadi kebaikan ilmu itu berada pada sifat kehati-hatian. Sing tadi sebenarnya bukan hanya makanan, ya, bukan hanya pada makanan atau harta benda, tetapi sikap yang diambil oleh seorang ilmuwan, oleh seorang alim, itu perilaku ini, sikap ini mengandung syubhat mau atau haram, atau tidak ada syubhat, tidak ada haramnya. Kalau tidak ada syubhat, tidak ada haramnya, sikap ini tak ambil. Tapi kalau ada mengandung syubhat bahkan haram, ya sikap. Nah, itu
itu salah satunya. Nah, sehingga ilmu itu bermanfaat. Ya, misalkan yang sekarang sedang mungkin babakan zakat. Ya, babakan zakat. Yang sekiranya hukum zakat atau cara pelaksanaan zakat di masyarakat kok mengandung syubhat, ya mending ditinggalkan. Alangkah lebih baik mencari hati-hati. Nah, misalkan seperti kemarin sedang ramai masalah ghorim, ya, bagaimana lembaga utang itu mereka mengklaim bahwa itu sebagai ghorim. Dulu seperti itu. Nah, dari ghorim. Loh, pertanyaannya itu hukum zakat itu mau dicahke atau dikerjakan, dilaksanakan dengan memakai hukum fikih atau hukum Islam atau dengan hukum kebiasaan atau adat. Hukum kebiasaan atau adat itu kategori syubhat, bahkan bisa masuk pada ranah muharramat. Ya, tapi ya, untuk wirainya tentu harus dikembalikan kepada hukum agama, hukum fikih. Kan seperti itu. Nah, sehingga perlu kemudian mengulas apa yang disebut dengan ghorim, kemudian kriteria ghorim seperti apa. Ya, jadi jangan memakai hukum adat, karena ini kaitannya dengan agama hukum syariat, kan seperti itu. Nah ini, maka di dalam ilmu wirai, di dalam ilmu itu bukan hanya mengambil pada hal yang berkaitan dengan harta benda saja, tetapi pada sikap dan tindakan. Qala wis ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasalam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku tako ngreksa sapa man asyubhata ing pira-pira syubhat, faqat apa kuwi? Faqat istabro'a. Teman-teman wis lebaran sapa man lidinihi marang agamane man wa irdihi lan keprawinane man. Wa man uta sangko waqa tumiba saman fi syubhat ing dalam syubhat. Waqa mongko tumiba sapa man fil harami ing dalam perkara haram. Barang siapa takut ngreksa dari perbuatan syubhat, maka sudah selesai dengan agamanya. Artinya dan kewibawa keprawinane. Artinya apa? Agama itu simpel, tinggal jika kita sudah mampu menghindari dari perbuatan syubhat, itu secara otomatis kita sudah berjalan di atas agama. Nah, tetapi sebaliknya barang siapa yang jatuh pada perilaku syubhat atau perbuatan syubhat atau harta benda yang syubhat, maka dia sebenarnya sudah jatuh pada keharuman-keharuman atau sesuatu yang dilarang oleh agama. Wala khairolan ora ana kebajikan iku maujud fi malin ing dalem bondo. La sakhawata kang ora lumo iku maujud fi ing dalem mal. Nah, tidak ada kebaikan di dalam harta benda yang tidak didermakan. Artinya tidak ada kebaikan di dalam harta benda jika hanya dinikmati untuk kepentingan diri sendiri tanpa menyisihkan yang terdapat di dalam sebagian harta itu, kan seperti itu. Ruwiyat dan ceritakan apa ana usah temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma fataha ora kebuka ora mbuka sapa rajul wong lanang baba ati-atin ing lawange peparing bisa takotin kelawan sedekah au silatin utawa nepung ilaza tang nambahi hu ing rajul sapa Allah Gusti kelawan ati kasrotan ing akeh.
Wa ma fatalan ora buka sapa rajul wong lanang baba mas'alatin ing lawang njaluk-njaluk yuri tukang ngarepaken sapa rajul biya kelawan masalah kasrotan ing akeh ila zata ing nambahi hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah biya kelawan masalah kilata ing sithik. Kanjeng Nabi tidak akan membuka lawange peparing dengan sedekah dan silaturahim atau menepung, kecuali Allah akan menambahi lebih banyak. Ya, Allah akan menambahi lebih banyak. Itu artinya apa? Bahwa sedekah itu justru memupuk harta bendanya itu biar berkembang, bisa bertambah. Dalam sejarah manusia pun tidak ada orang yang sedekah itu jadi rugi. Ya, tidak ada sejarah manusia orang setelah bersedekah itu tidak ada. Ya. Adanya. Nah, tapi bagi mereka yang membuka pintu minta-minta, ya, maka dia justru tidak diberi yang banyak, akan tetapi dia diberi tambah sedikit, kan seperti itu. Rawahul Baihaqi. Wala khairulan ora ana kebajikan iku maujud fi ukhuwati ing dalem fi ukhuwatin ing dalem ukhuwah atau persaudaraan. La hafidho kang orang ngreksa iku maujud via ing dalam ukhuwah. Tidak ada kebaikan di dalam persaudaraan jika tidak berupaya untuk membangun atau memelihara persaudaraan tersebut. Nah, kadang-kadang zaman sekarang itu persaudaraan dinilai dari nilai kepentingan. Ya, karena kepentingannya sama dia menjadi teman. Ketika kepentingan sudah berbeda dia menjadi musuh. Nah, contohnya di dalam politik. Ya, politik itu tidak ada teman sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Nah, ono kepentingan podo, maune tukaran barang kepentingannya jadi podo, akhirnya jadi saudara. Nah iya mulane beda mulane wis dadi kuwi. Ya. Maka ya sebenarnya sebaiknya ya kalau bicara pertemanan itu ya harus saling menjaga. Menjaga itu tidak harus ngelem terus, tidak harus memuji. Ya. Menjaga itu bisa jadi memberikan masukan, bahkan mengkritik. Mengkritik itu bukan berarti memusuhi. Mengkritik itu kadang-kadang justru memberikan masukan pada orang tersebut agar tidak terlalu kan seperti itu. Nah, itu harus luas dalam arti pemikiran kita harus bisa menerima dengan lapang dada, dengan pikiran yang jernih. Ya. Kadang-kadang ada orang yang dikritik malah justru menganggap yang mengkritik itu memusuhi, orang seneng. Nah, ini yang repot kan seperti itu. Ada. Nah, padahal dia serawungan gue ya wis suwe. Bahkan ikut organisasi ya wis keluyutan paribahasan. Mestinya menjadikan dia menjadi dewasa. Ketika ada kritikan mestinya harus diterima dengan baik sebagai alat evaluasi. Karena evaluasi yang paling efektif, sing paling jujur adalah anak pengalaman kadang-kadang ya tendensius, masih subjektif. Anak pas giliran lagi apik ngelemnya tambah nemen. Tapi nek giliran ora apik ya ora bakalan ngelem kan kaya kuwi. Nah, karena itu kritik itu adalah sesuatu evaluasi yang sangat efektif. Ruwiyat dan ceritakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anau saat temen Kanjeng Nabi ku kala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi alaikum netepono sapa sira bi ikhwani kelawan pira-pira dulur as-safa bi ikhwani sofa kelawan dulur kang bersih ikhwanu sofa fa inahum mongko satemene ikhwanu sofa iku zinatun pepaes
firrakhai ing dalem tingkah jembar wa ismatin lan pangreksa fil balai ing dalem pancabaya. Rawahu Abu Zubair an Sahal bin Sa'id. Jadi netepono sira kabeh marang ikhwanus shafa. Ikhwanus shafa kuwi wong sing saudara yang membersihkan, selalu membersihkan hati maksudnya. Lah itu tafsirannya macam-macam. Ada ikhwanus shafa memang sebagian golongan shafa yang kemudian menjadi ahli sufi. Para sufi itu kan dulu para sahabat Rasul pada zaman baru hijrah ke Madinah itu kan banyak orang yang datang dari Madinah kan memang tidak membawa bekal apapun, karena hijrah ke Madinah itu ya tidak mungkin mereka membawa ternaknya, membawa harta kekayaannya, karena hijrahnya pun ya dalam keadaan terpaksa karena dikejar-kejar oleh orang kafir, sehingga tidak membawa apa-apa. Beda dengan mungkin hijrahnya sekarang, meskipun orang nggak apa-apa, ATM-nya kebek, bisa tuku nang kono kan ya. Zaman Rasul tidak, sehingga apa? Banyak para muhajirin ini yang tidak punya tempat tinggal. Ya sebagian yang beruntung, banyak yang memperoleh tempat tinggal yang diperoleh dari sahabat Ansor, karena memang setelah hijrah Rasulullah itu mempersaudarakan kepada kaum Ansor ya, entah itu dengan cara dinikahkan dengan orang Ansor atau dengan cara dipersaudarakan, sehingga orang-orang Ansor ini yang tadinya tidak punya saudara menjadi punya saudara. Nah, karena dipersaudarakan pun ikut diberikan atau dikelola. Lah, tetapi tidak semua orang muhajirin itu bernasib seperti itu. Sebagian muhajirin ada yang memang tidak memperoleh posisi yang seperti itu, sehingga mereka berdiam atau hidup di emperan masjid ya, dan dipelihara atau diperhatikan oleh orang-orang muslim yang beruntung tadi. Nah, ahli shafa ini juga mereka sebenarnya ahli ilmu, karena setiap hari itu ngaji karo Kanjeng Nabi. Nah, karena setiap hari hidupnya di masjid, sementara Rasulullah sholat jamaahnya pasti di masjid. Setelah itu kemudian para ahli shafa ini banyak mendengarkan keterangan-keterangan hadis-hadis yang berasal dari Kanjeng Nabi. Hadis setengah kaya bocah mondok lah zaman saiki kuwi. Ya. Oleh karena itu di sini ahli shafa itu ada yang menafsirkan ke arah itu, menunjuk satu golongan. Tapi ada yang menafsirkan ahli shafa itu ya sapa bae sing berupaya untuk membersihkan diri, maka dikonconono, perbaikilah hubungannya. Karena orang-orang yang seperti itu zinatun firrakha wa ismatun fil bala. Warwiyan ceritakan sapa Abu Zubair an Sahal bin Sa'id anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi, al mar'u tawi awak-awakan iku kasirun akeh bi akhihi kelawan dulure mar'un wala khairolan ora ana kebagusan fi suhbatin ing dalam ngancani fi suhbatiman ing dalam ngancani wong layara kang orang ngerti sapa man lakang marang sira minal haqqi sanging hak mislama ing sepadane perkara taro kang ningali sapa sirlahu marang ma. Jadi tidak ada kebaikan di dalam menemani orang yang tidak tahu, tidak ngerti hak-hak di dalam bersahabat ya, sebagaimana yang dilihat oleh kalian seperti itu. Wala khairolan ora ana kebajikan iku maujud fi nikmatin ing dalam kenikmatan. Labako akang ora langgeng via ing dalam labako akang ora langgeng iku maujud via ing dalam nikmat. Tidak ada kebaikan di dalam kenikmatan sing ora langgeng. Artinya tidak ada kebaikan nikmat sing instan. Nah, kebaikan
Lah nikmat sing instan itu apa? Nikmat sing instan itu ya nikmat yang ada di dunia ini. Lah nikmat yang langgengnya itu apa? Nikmat yang langgeng itu adalah nikmat yang ada di akhirat nanti. Jadilah apalah artinya kenikmatan di dunia ini jika kelak di akhirat tidak mendapatkan kenikmatan. Mung sedelotok mengkono-kono disiksa lah naudzubillah. Jadi orang mau kebaikan apapun. Ya, yang dicari sih ning dunia ya nikmat, ning kono ya luwe. Nah, priye carane tinggal bagaimana kita memanajemen kan koyo kuwi. Memanajemen hidup dengan hati kan koyo kuwi. Ya takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan serta berupaya untuk melakukan ibadah, memperbanyak ibadah. Wa kana lan ana sahabatum sebagian ulama iku doa ndonga sapa ulama ba'duhum. Biada doa kelawan iki lan ndonga. Allahumma la taslub minni ni'mata an'amta biha alayya. Allahumma duh Gusti la taslub aja ndedel sapa sira minni sang ingsun nikmatan ing nikmat. An'amta kang wis paring sapa panjenengan biya kelawan nikmat alayya ing atase ingsun. Duh Gusti aja ndedel nikmat sing wis panjenengan paring dhateng kita. Artinya aja ngilangake. Ya, aja dirusak kenikmatan sing panjenengan pun paringi. Nah, artinya ya kita ketika mendapatkan nikmat ya tentu harus bersyukur. Jangan sampai kita lupa cuman wis bae kenikmatan, wis bae kegampangan, wis diwe anugerah kelalen karo Gusti Allah. Oh, itu artinya orang yang telah mengingkari atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wala khairolan ora ana kebagusan iku maujud fi du'ain ing dalem donga. La ikhlas kang ora ikhlas fi ing dalem donga. Tidak ada doa yang baik, tidak ada kebaikan di dalam doa ya yang tidak ikhlas. Jadi donga kudu ikhlas. Ruya dan ceritakan apa ana sak temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi. Nah hadhil qulub Inna hadhil qulub bisa temene ikilah piro-piro ati. Iku awiyatun Iku awiyatun wadah. Wi kebagusane qulub iku awaha. Luweh madahane ati. Faida sa'altum njaluk sapa sira Allah ing Gusti Allah fas'alu mongko padha njaluk sapa sira hu ing Allah. Wa antum utawi sira kabeh iku wasikuna kumandel sapa sira kabeh bil ijabati kelawan ijabah. Fa innallaha sak temene Gusti Allah iku la yastajib ora nyembadani sapa Allah doa aman ing dungane wong dak kang ndonga soman ming dhahiril qalbi sanging jabane ati ghafilin kang lali rawahu Tabrani. Jadi sesungguhnya hati itu adalah wadah. Kebaikan-kebaikan itu terdapat di dalam wadah itu. Karena jika kalian minta kepada Allah, mintalah dengan rasa kumandel. Wis percaya yakin kelawan bahwa Gusti Allah kuwi ngijabahi. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengijabahi doa orang yang meminta apa yang di luar hati. Artinya wong sing ora yakin. Lali ya, mula donga kuwi sing mantep. Ya. Termasuk kaya mbah-mbah kae anggar jaluk banyu kok mandi kuwi krana banyu karo wong kok ora yakin ya percuma. Ya, ora yakin kok njaluk banyu piye ya. Wae sak galon po ya sik utuh pisan disiramake tapi sik utuh. Ngono nek njaluk donga to njaluk donga juga sing yakin. Mbah aku tolong dongake Mbah apa
Muga-muga nyong cepet paringi jodoh ya. Tapi atine sampean nyong rada ragu. Wong anake kabeh akeh sing urung bojo. Salah. Mangke repot kok ora. Apan wis ora yakin wis ora usah njaluk dongane. Kan kaya kuwi. Babut tusai wallahu alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Sengaja tak dipungkasi tekan bab iki ya, artinya bukan diparingi panjang umur Ramadan sing arep teko berarti mulai bab 9 kan seperti itu ya. Amin Allahumma amin. Di sak kitab ini 3 posonan. 3 tahun kok 3 bulan kuwi piye. Nah, tapi kan hitungannya tahun kok. Ngono nek bulan poso ku setahun pisan. Ya mudah-mudahan meskipun sithik muga-muga ya diparingi panjang umur bisa nglakoni utawa bisa ngaji maneh kan kaya kuwi kan. Lagian untuk bulan puasa ini aktivitas terbaik adalah aktivitas di samping deres Al-Qur'an adalah mencari ilmu kan gawe pasangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.